Maka dalam salat jamaah tidak sekedar bacaan saja. Maka di sebagian kita, Pak, mohon maaf, menilai imam itu bagus suara dalam membaca. Tidak boleh begitu. Bagus suara itu bagian dari kemampuan dia dalam baca salat sehingga jamaah ini nikmat salat dengan dia. Tapi yang paling penting adalah fikih salat dia. Maka sahabat Nabi, ketika kata Nabi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang qari di antara yang lain, itu adalah ketika ininya sama. Ilmu tentang salatnya sama, maka baru maju yang lebih bagus bacaan Qur'annya, baru qari'nya dilihat. Paham ya? Jadi dia tidak sekedar qari' saja, tapi ininya. Yang penting di situ. Baru qari'nya. Nah, maka kita jangan bermakmum kepada orang yang baca Qur'annya dia tak bisa menjaga makharijul huruf, sifat huruf, panjang pendek, tak benar dalam membaca huruf-huruf hijaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa dalam kajian pekanan. Mengkaji kitab fikih matan takrib sebagai kajian fikih ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah nikmat, sehat afiat, hati yang tenang dan selalu ridha dengan apapun yang Allah takdirkan. Bersyukur dan bersabar dengan setiap kejadian yang kita terima dalam hidup. Dan semoga ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita lanjutkan kajian tentang salat jamaah. Yang pekan lalu sudah kita bahas tentang salat jamaah. Sebelum itu, saya ingin sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja orang yang berusaha atau berupaya meniru suatu kebiasaan masyarakat, suatu kebiasaan kelompok orang, dia akan menjadi bagian dari orang itu. Para ulama kemudian mengatakan bahwa di antara maksud hadis ini adalah menyuruh kita untuk mengikut orang-orang saleh, orang-orang baik. Sehingga apapun yang dibuat orang-orang baik di masyarakat, ulama, ahli ibadah, atau orang-orang yang patut diturut, dia melakukan perbuatan baik, ikutilah mereka. Orang-orang tua yang hidupnya sudah banyak pengalaman, hidup dengan adat yang baik, dengan kebiasaan yang baik, ikutilah mereka. Dan di sisi yang lain, hadis ini melarang kita agar jangan kita mengikuti orang-orang yang dalam bahasa Al-Quran, al-maghdubi alaihim waladhdallin. Orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jalan hidupnya, cara hidupnya tak sejalan dengan agama. Jadi satu sisi disuruh mengikuti orang baik, para ahli ibadah, para ahli ilmu. Di sisi yang lain jangan ikut orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang mereka melakukan cara hidup, manhaj kehidupan tak sejalan dengan agama. Maka Bapak Ibu muliakan Allah, hadis ini menginginkan kita istiqamah dengan Islam. Qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, lalu istiqamah dengan iman itu sampai akhir hidup kita. Jangan mudah ngikut-ngikut orang. Apalagi mengikut yang tak jelas sumber, tak jelas siapa yang mau diikut.
Karena kalau ngikut orang yang tak jelas itu, dia saja belum tentu jelas, apalagi kita mengikut dia. Maka ikutilah para ahli ilmu dan para ahli ibadah yang beribadah dengan ilmunya. Kemudian, ini juga menjadi larangan bagi kita mengikut orang-orang yang ahli bid'ah. Orang-orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama yang tak ada tuntunan syariat bertentangan dengan agama. Bukan setiap perkara baru saja, tapi perkara baru atau hal yang baru muncul belakangan tapi bertentangan dengan agama. Pengajian setiap Rabu malam ini baru, tapi tak bertentangan dengan agama. Maka ini tak disebut dengan bid'ah. Kita buat masjid dengan cantik, sejuk di dalamnya, karpet kita lembut, tebal. Itu bid'ah juga, baru juga, tapi tak bertentangan dengan agama. Maka orang-orang yang sengaja membuat ajaran-ajaran baru yang tak berdasar dari agama, jangan ikut. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa ketika kita menyebut hadis fahuwa minhum, ini secara redaksional hadis memahamkan kepada kita annat tashabbuha bil kuffar fil libasi kufrun. Bisa kita redaksionalnya mengatakan kalau ada pakaian orang kafir, kita tiru juga pakaian mereka, bisa menyebabkan kita kafir. Kenapa? Dia kafir, kita menyerupai orang kafir. Kita berarti menjadi bagian dari mereka. Kalau mereka kafir, berarti kita menjadi kafir juga. Nah, tetapi ini kata jumhur ulama ada syarat-syaratnya. Apa di antara syaratnya? Pertama, ayyaf'alahu fi biladil Islam. Pakaian itu dipakai di negeri umat Islam yang memenuhi tempat tersebut. Artinya orang kafir enggak ada di situ. Kita mayoritas muslim, tapi yang dipakainya pakaian orang kafir, pakaian khas orang kafir. Yang kedua, alla yakuna tashabbuha bihim lid-darurah. Memakai pakaian mereka bukan karena darurat. Contoh kita kerja di perusahaan, di negara yang bosnya, ownernya orang kafir, harus pakai begitu. Kalau enggak, kita mungkin enggak bisa kerja, bahkan mungkin dicabut visa kita. So kan luar negeri biasanya erat hubungan visa itu dengan tempat kita bekerja. Di mana kita kerja? Lalu karena kita kerja, diberikanlah keterangan dia pegawai kami sehingga dapat visa. Atau yang ketiga syaratnya ayyakuna tashabbuha fima yakhtassu bil kafir. Pakaian tersebut khusus orang kafir. Contoh kalau apa itu? Natal itu apa namanya? Kopi Santa Claus. Atau hal-hal yang mirip dengan itu. Ada pakaian orang-orang biksu semacam itu. Itu enggak pakai itu kecuali mereka. Kita pakai itu juga. Dan di tempat mayoritas muslim dan tidak ada daruratnya. Tapi kayak kita mohon maaf pakai celana pantalon atau apa istilahnya? Kalau dulu pantalon menyebutnya. Kayak celana goyang, celana dasar sekarang, baju kemeja. Itu kan orang kafir pakai, kita juga pakai kan? Tapi tidak disebut kita menjadi bagian dari mereka. Kenapa? Enggak khas mereka. Enggak jadi khas kan? Tidak menjadi ciri khas agama apapun. Tidak menjadi ciri khas adat apapun. Kalau kita tengok Indonesia, apapun agama orang, pakai baju yang sama. Betul tidak? Batik, muslim dan muslim pakai. Dia yang disebut meniru, yang kemudian diharamkan, bila itu khas suatu kelompok masyarakat dan kita pakai juga, enggak ada keperluan. Enggak di tempat mereka, enggak ada kepentingan. Ngapain di jalan melur pakai baju orang kafir kayak gitu. Orang biasa pakai cuma di Amerika. Kita enggak ada kepentingan pakai di sini, kita pakai gitu. Itu di antaranya. Jadi khas mereka. Kemudian ayakun at-tashabbuh fil waqti alladhi yakunu fil libas al-mu'ayyan syi'aran lil kuffar. Dan dipakai di waktu yang ditentukan oleh orang-orang katakan kafir, dan waktu itu syiar bagi mereka. Bahwa pakainya di waktu tertentu saja. Kalau di waktu itu pasti orang kelompok tertentu. Artinya, contoh seperti Natalan tadi. Kan cuma di 25 Desember dipakai kan? Enggak ada di waktu yang lain kan? Dipakai khusus di waktu itu.
baru termasuk tasyabbuh. Kalau misal di waktu lain orang pakai juga tidak menjadi ciri khas tertentu, enggak masuk ke dalam kategori itu. Kemudian selanjutnya ayyakuna tasyabbuha mailan lil kufri. Ketika kita memakai punya kecenderungan untuk punya tes rasa kekafiran itu. Lebih suka bergaul dengan orang kafir, lebih suka makanan orang kafir, lebih suka cara berpikir, paradigma, pandangan orang kafir. Ada satu tokoh agama kita yang memberikan pandangan, ada satu tokoh mereka. Padahal secara logika enggak masuk akal. Cuma lebih pro kepada mereka. Ada kecenderungan akibat meniru kebiasaan. Lalu selanjutnya mimma amat tashabbuha fi umuril hayatil mushtarikah mimma la yakunu ibadatan li ghairil muslimin aw 'idan aw libasan khasan bihim aw la yadkhulu tahta syai'in mimma sabaqa fi hadha asy-syarh fa innahu la yakunu mubahan. Kalau ada hal-hal yang dia itu kita memakai, orang kafir juga memakai. Tidak khusus sebagai pakaian mereka, tidak khusus sebagai hari raya mereka, tidak khusus sebagai hal-hal yang menjadi waktu tertentu hanya mereka yang pakai, maka tersebut dengan tasyabbuh. Sehingga kita pakai jam, orang kafir pakai jam juga, enggak tasyabbuh. Kita kalau punya air pakai apa di atas tangki, pakai shower kalau mandi, pakai naikkan air pakai mesin itu kan orang kafir pakai juga, enggak disebut tasyabbuh. Kenapa? Enggak khusus mereka. Enggak ciri khas, enggak simbol, enggak di waktu tertentu, enggak hanya mereka, tapi yang lain juga begitu. Sehingga Bapak Ibu memuliakan Allah, hadis ini sebenarnya untuk mengobati masyarakat, jangan sampai mudah merubah karakter kita seperti karakter orang kafir. Sehingga anak-anak kita begitu nengok orang kafir suka, lalu akhirnya ikut sedikit demi sedikit, akhirnya akidah mereka juga diikut, akhlak diikut, cara hidup diikut. Itu sebenarnya yang diobati oleh hadis ini. Maka yang menjadi poin center pada hadis ini adalah ikutilah orang-orang baik agar kalian bisa menjadi orang baik. Maka kata Imam Syafi'i, tasyabbahu. Contohlah oleh kalian ar-rijal, orang-orang baik. Wa illam takunu mithlahu, meskipun kalian tak bisa seperti mereka. Fa inna tasyabbuha birrijali falah. Karena bisa mencontoh orang-orang baik, bisa mencontoh orang-orang yang dia itu punya akhlak mulia, punya pemikiran bernas, punya tata cara hidup yang baik. Itu sudah satu keberuntungan, meskipun tak pernah seperti mereka. Contoh hari ini anak kita, dia fans dengan Pak Habibie. Muslim, intelek, cerdas, IQ-nya tinggi, diakui oleh dunia. Meskipun anak kita tidak pernah jadi Pak Habibie, tapi spirit Pak Habibie bila ada dalam dirinya, setidak-tidaknya rajinnya dapat. Kalau dia rajin, dia akan beda. Kalau dia rajin dibanding dia tak rajin, seperti spirit yang dipunya karena meniru Pak Habibie. Betul tidak? Beruntung tidak? Mencontoh orang baik itu. Punya spirit gitu. Tapi kalau tak ada, tak punya spirit. Sehingga orang-orang, para trainer sering mencontohkan, kita melonjak untuk satu target dengan tanpa ada target, itu beda lonjakan kita. Melonjak juga. Tapi melonjak kita ada yang selonjak. Tapi kalau ada, coba bisa enggak sentuh lampu ini? Orang dia akan berusaha, dia akan latih. Sehingga kalau kita tengok di Nias, tidak ada orang di Nias itu kecuali bisa meloncat batu Nias itu. Berapa meter itu, Pak? Lebih 2 meter, lebih kurang lah ya. Katakan 2 meter lah. Itu orang kalau nggak latihan, kalau nggak sering ulang, nggak akan bisa itu. Tapi karena dia punya target, kita nggak disuruh orang Nias kalau nggak bisa lewati itu gitu. Dia akan latih. Beda spiritnya. Maka hadis tadi itu dia tidak hadis yang untuk memukul umat Islam, tapi mengingatkan umat Islam agar dia istiqomah dengan agamanya, tak sembarang mengikut orang-orang yang tak punya identitas yang jelas. Jelas ya? Baik. Saya lanjut hadis kita tentang pembahasan kita tentang salat jamaah.
Di buku ini di halaman 40. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Jumpa ya. Kalau terjemah ini halaman 40. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Menurut Qadhi Husain atau Imam Abi Syuja', hukum salat jamaah itu, melaksanakan salat jamaah itu sunnah muakkadah. Kemarin sudah kita bahas bahwa ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Pendapat representatif dalam mazhab Syafi'i yang merupakan pendapat mazhab Syafi'i disebut dengan hukum fardu kifayah. Bukan sunnah muakkadah atau hukumnya fardu ain. Wa 'alal ma'mumi ay yanwiya al-i'timam dunal imam. Makmum kalau solat jamaah agar sah solat jamaahnya mesti berniat menjadi makmum dari seorang imam. Tapi imam dia tak wajib. Hanya sunnah saja supaya dia dapat pahala jamaah. Tapi kalau solat Jumat, imam mesti niat jamaah. Imaman lillahi ta'ala. Kenapa? Solat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Maka solat Jumat, imam mesti menyatakan imaman, saya jadi imam solat jamaah ini. Tapi solat yang lain, sunnah saja. Artinya kalau sempat dia tak berniat jadi imam, solat jamaah sah dengan dia, tapi dia tidak dapat fadilah solat berjamaah. Paham ya? Kalau solat Jumat enggak sah Jumatan dia. Kenapa? Solat Jumat tidak sah kecuali berjamaah. Harus fardu ain. Setiap orang yang memenuhi syarat solat Jumat mesti solatnya berjamaah. Kondisi normal. Nanti jangan pula diseret. Ustaz, sekarang kan mesti solat Jumat. Sementara ini pandemi. Nanti heboh pula kita dengan yang punya pijakan PPKM 4 nanti. Jadi kondisinya normal, bukan pada kondisi darurat atau kondisi tertentu. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abdi. Ketika ada orang merdeka, ada budak yang jadi imam budak. Oh, boleh orang merdeka jadi imam bagi orang yang budak. Kenapa dibahas? Karena budak itu dalam fikih Islami dia setengah orang. Setengah orang maksudnya dia fisiknya orang, tapi dia bisa dijual, dia bisa disewakan. Kalau dia punya hasil sewa itu untuk tuannya, enggak untuk dia. Dia sendiri bernilai harta. Maka dia kalau ada hukuman-hukuman syariat, contoh dia dihukum qadzaf, menuduh orang lain berzina, hukumannya setengah orang merdeka. Orang merdeka 80 cambuk, dia 40. Atau berbagai hukuman yang lain. Mahar, orang misalnya standarnya 10, dia 5. Setengah. Kenapa? Setengah orang. Budak itu begitu. Itu ijma' ulama sejak dahulu. Dan kita, orang yang merdeka, itu keadaan diri kita dari segi kemerdekaan dan tidak lebih baik dibanding mereka. Tapi boleh bermakmum dengan mereka. Ini bagian daripada Islam. Tidak memandang orang dari sisi kedudukan manusiawinya dalam beribadah kepada Allah. Budak pun boleh jadi imam. Orang hitam apalagi. Bagi orang hitam dia merdeka. Kita kan kadang-kadang ada apartheid di Afrika ya. Betul banyak apartheid ya. Politik apartheid yang di Afrika itu. Membedakan orang kulit putih, kulit hitam. Islam enggak mengenal begitu. Bahkan Nabi kalau kita tengok sejarah-sejarah sirah Nabi. Tidak sedikit orang hitam di sekitar Nabi. Tidak sedikit orang yang berasal dari Persia, dari Romawi bersama Nabi. Contoh, Bilal bin Rabah, kulit hitam. Salman Al-Farisi, orang Persia. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Sekitar Nabi. Dan mereka semua dikenal dalam sejarah, dalam lingkaran As-Sabiqun Al-Awwalun. Jadi Islam enggak mengenal berbagai rasisme seperti itu. Lanjut. Wal balighu bil murahiq. Orang dewasa, orang sudah balik, bermakmum dengan orang yang sedang menuju masa balik. Anak-anak mumayyiz. Katakan anak kita, dia sudah MDA, sudah TPA. Dia belum balik, tapi solat ni pandai. Bacanya bersih, bahkan hafal Qur'annya. Hari ini dengan metode menghafal Qur'an anak usia dini. Kadang anak usia 6 tahun sudah khatam 30 juz menghafal. 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun selesai 30 juz menghafal. Dia hafal Quran banyak. Bacaannya bagus. Tata cara solat dia pandai. Dia menjaga.
Meskipun khusyuknya tentu enggak sama dengan orang dewasa. Penghayatannya enggak sama dengan orang dewasa. Tapi secara zahir, salat itu dia menjaga seperti orang dewasa menjaga. Boleh imam orang-orang seperti itu. Tapi kalau salat Jumat, imam bila seperti itu, mesti jumlah makmum 40 selain dia. Kenapa? Dia tidak dihitung sebagai peserta salat Jumat. Mesti 41 dengan dia. Paham ya? Karena orang salat Jumat itu mesti orang yang baligh di antara syaratnya. Dia enggak baligh. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'ah. Tidak sah. Kalau salat jamaah itu imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Dulu tahun 90-an di Indonesia ada imam itu perempuan. Namanya Lia Eden kalau tak salah. Lia Eden, Pak ya. Tak sah perempuan jadi imam bagi laki-laki. Atau ada orang dalam bahasa fikih itu al-khuntha al-mushkil. Seorang yang dia hermaprodit, enggak jelas nih yang mana yang dominan. Apakah laki-laki atau perempuan? Itu meskipun tak banyak terjadi tapi ada. Ada orang punya kelamin laki-laki saja, perempuan saja, ada yang double. Double-nya tadi ada yang dominan, ada yang tidak. Atau keduanya enggak bisa dibedakan. Dia pipis bisa pakai yang satu, bukan pakai satu lagi gitu. Itu ada. Kita tak perlu menafikan itu. Hanya saja hukumnya yang perlu diketahui. Perempuan boleh bermakmum dengan orang khuntha tadi. Khuntha tak boleh bermakmum dengan perempuan. Dan orang khuntha tadi mesti bermakmum dengan laki-laki. Dia sama dia boleh, laki-laki sama laki-laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Tapi jangan dengan laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan khuntha, khuntha dengan perempuan, itu tidak boleh. Tapi sebaliknya, perempuan dengan khuntha, khuntha dengan laki-laki. Perempuan dengan laki-laki, khuntha dengan laki-laki. Begitu. Kemudian wala qari'in bi ummi. Imam itu mesti orang yang bagus bacaannya dibanding makmumnya. Terutama Al-Fatihah, rukun qaulinya. Dan jamaah kita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan setiap kita bacaan Al-Fatihahnya benar. Kenapa? Setiap salat pasti baca Al-Fatihah. Sehingga kalau dibuat tahsin, Pak, paling minimal Al-Fatihah mesti dibenarkan jamaah kita. Karena ayat Al-Quran yang lain, tak ada satupun ayat Al-Quran yang wajib dia baca. Tapi Al-Fatihah wajib dia baca. Setiap kali solat, setiap rakaat pasti baca Al-Fatihah. Pastikan benar Al-Fatihah kita. Sehingga para ulama dan kitab-kitab fikih itu sampai menyebut tasydid Al-Fatihah itu 14 jumlahnya. Betul Pak Imam 14? Karena kalau di mahasiswa ditanya berapa tasydid Al-Fatihah? Sebagian bacanya 11. Sebagian nyebutnya 12. Sebagian cuma 9 kata dia. Cuma Al-Fatihah, beda juga mahasiswa. Tasydid yang dihitung. Tasydid itu kan bisa dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tasydid di situ ya? Kan bisa gitu kan? Setiap ayat dihitung. Maka dalam mazhab Syafi'i, bila dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, jumlahnya 14. Kenapa disebut sampai 14 itu? Untuk memastikan bahwa setiap ayat, setiap huruf terbaca sesuai dengan berapa jumlahnya dalam nas. Panjang pendeknya diperhatikan. Karena ayat Al-Quran itu Bapak Ibu, atau bahasa Arab secara umum, ada saja yang beralih atau tinggal oleh kita bisa jauh beda makna. Contoh mudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ada tasydid. Apabila iyyaka, ini maknanya bahasa kita hanya kepada engkau. Ifadatul hasri, terbatas hanya engkau saja. Tapi hilang tasydidnya, dalam Fathul Mu'in dikatakan artinya adalah matahari. Sehingga kalau orang hilang tasydid mengatakan kepada matahari kami beribadah, kepada matahari kami minta tolong. Tasydid cuma hilang. Contoh yang kedua, an'amta alaihim. Berubah an'amta menjadi an'amtu, yang ngasih nikmat saya bukan Allah. Dalam bahasa Arab begitu. Jadi aku yang telah beri nikmat. Padahal beri nikmat siapa? Allah. Contoh yang lain. Ketika dalam bahasa Arab itu ada kalimat, biar
tahu perlunya kenapa kita belajar bahasa Arab atau memperbaiki bacaan. Ini terbaca apa Ibu? Apa bacaan ini? Mim, to, ra. Apa bacaannya? Matarun. Saya tambah panjang to-nya. Matarun. Yang di bawah ini artinya Sultan Syarif Kasim kalau di Pekanbaru. Sultan Syarif Kasim 2. Yang di Simpang 3. Matarun bahasa Arabnya. Tapi yang matar di atas ini, kalau kita keluar masjid nggak bisa keluar gara-gara turun air dari atas. Hujan. Satu hujan, satu bandara. Bedanya cuma to. Paham? Maka perlu bacaan Al-Fatihah kita ditahsin, perbaiki. Dibenarkan. Sehingga ketika sholat itu Al-Fatihah kita sah, rukun sholat kita terlaksanakan dengan benar. Sholat kita sah. Sehingga disebutkan tasydid dan Al-Fatihah itu jumlahnya 14. Nanti silakan hitung masing-masing. Nah, tadi contohnya kalimat iyyaka. Satu lagi tanpa tasydid. Yang beda cuma tasydid. Yang beda sini panjangnya. Tapi artinya jauh. Ada lagi yang sering kita baca la haula wala quwata, ya kan? Haula. Satu lagi dibaca orang pakai ha besar. Nampak? Ha ini dengan ha ini. Tapi ini artinya tiada daya kalau kita sering mengartikan. Tiada kemampuan. Tapi haul ini ketakutan, kecemasan. Nampak? Beda huruf, beda arti. Beda mat, ini tak ada, ini ada, beda arti. Ada tasydid, tak ada tasydid, beda arti. Maka tak boleh imam itu dia bacaannya dia tak bagus. Dia tak punya ilmu dalam baca Al-Quran. Tapi ini perlu diingat. Imam itu syarat utamanya paham fikih solat. Terutama solat jamaah. Sehingga yang dikaji di sini adalah orang yang pandai solat jamaah secara ilmu fikih. Bacaannya juga. Bukan sekedar bacaan saja. Sehingga nanti jangan dikira bahwa orang kalau sudah bagus bacaannya dia layak jadi imam. Tidak. Kenapa? Solat itu ada perbuatan, ada bacaan. Dan perbuatan lebih banyak dibanding bacaan. Dalam solat, seluruh solat mesti dijaga oleh seorang imam. Tidak hanya dia benar, bagus dalam baca Al-Fatihah, fasih Al-Fatihah. Seluruhnya mesti dijaga. Coba bayangkan kalau imam dia pas sujud 2 kali, ragu dia. Ini sudah 2 apa 3 nih? Gitu. Tidak bangun-bangun dia. Yang di belakang sudah bosan juga, lama betul imam katanya. Imam ini dia bingung. Kalau sempat salah gimana? Kalau betul alhamdulillah, kalau salah gimana? Sehingga dia bingung aja. Enggak duduk-duduk dia. Terus dia sujud. Yang belakang sudah colek. Mam, bangkit lagi mam. Kata imam, ini solat kau colek-colek, dihantam ke belakang. Jemaah belakang enggak paham bahwa solat jamaah itu enggak boleh main hantam-hantam. Dihantam juga ke belakang. Sehingga sampai ke belakang main hantam semua. Gara-gara tidak ada ilmu. Maka dalam salat jamaah tidak sekadar bacaan saja. Maka di sebagian kita Pak, mohon maaf, menilai imam itu bagus suara dalam membaca. Tidak boleh begitu. Bagus suara itu bagian dari kemampuan dia dalam baca solat sehingga jamaah ini nikmat solat dengan dia. Tapi yang paling penting adalah fikih solat dia. Maka sahabat Nabi, ketika kata Nabi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang qari di antara yang lain, itu adalah ketika ininya sama. Ilmu tentang solatnya sama, maka baru maju yang lebih bagus bacaan Qur'annya, baru qari'nya dilihat. Paham ya? Jadi dia tidak sekedar qari saja, tapi ininya.
Yang penting di situ. Baru qari'nya. Nah, maka kita jangan bermakmum kepada orang yang baca Qur'annya dia tak bisa menjaga makharijul huruf, sifat huruf, panjang pendek, tak benar dalam membaca huruf-huruf hijaiyah. Wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ah ma lam yataqaddam alaihi. Dan di mana saja tempat dalam satu masjid, seseorang salat mengikut imam di dalam masjid tersebut dan dia tahu dengan salat imam, baik dengan melihat imam langsung atau saf yang mengikut imam, ajza'ah, sah salat dia. Malam yataqaddam alaihi, selama tegak dia enggak duluan atau enggak di depan imam, dan juga gerakan dia tidak mendahului gerakan imam. Sehingga di masjid ini, mana tahu nanti ibu-ibu dia datang, saf ibu kan jauh, imam di sini. Ibu di belakang itu saja, imam di sini. Sah selama satu tempat yang sama. Di mana saja bagian masjid ini. Itu sebabnya dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang itu berserak di salat. Tapi sah. Kenapa? Satu tempat yang sama, tak terpisah. Kalaupun dalam itu ada sekat-sekat Ustaz, cuma sekat-sekat karena perluasan. Dulunya ada batas dinding misal sampai situ karena perluasan. Sebagian yang misalnya yang tak ada kaca itu di belakang bapak yang duduk, itu dibiarkan, tapi yang kaca dilepas. Itu tetap dianggap satu kesatuan. Kenapa? Mereka tak dibatasi oleh ruang yang berbeda. Sah seperti itu. Tapi bila berada di ruang yang berbeda, enggak sah solat mereka. Seperti tetangga kita solat di samping. Terdengar dia bacaan imam, bahkan dia bisa lihat. Karena kacanya terus pandang misalnya. Dia solat di samping kaca juga. Tapi kita beda tempat dengan dia. Tidak sebut berjamaah. Itu juga. Ini masjid kita ini Pak. Kalau seandainya posisi sekarang ini tak digabungkan sehingga dia ini seperti menyatu satu tempat, orang di atas bisa tidak sah solat dia. Makanya rata-rata masjid yang 2 tingkat itu dibuat ada bagian di atas yang bolong. Kenapa? Supaya dia tidak dikesankan, supaya dia tidak dihukumkan 2 tempat yang berbeda, tapi satu tempat yang bersama sehingga dia itu ada penghubungnya. Kalau saat ini kita enggak bisa ke atas kecuali lewat luar. Betul Pak ya? Mesti dari luar. Maka ini dianggap 2 bangunan yang terpisah. Dari situlah ulama kemudian mengatakan tidak boleh orang berjamaah dengan imam yang ada di TV. Tidak boleh dengan imam yang ada di radio. Kan kadang kita bisa mengikuti solat di Masjidil Haram melalui TV itu. Nampak kita, dengar jelas. Kita perhatikan betul tuh nampak kita imamnya. Allahu Akbar. Dia rukuk, dia sujud, semua gerakan nampak oleh kita. Tapi tidak dianggap kita berjamaah. Kenapa? Tidak satu kesatuan tempat. Meskipun kita tahu gerakan imam, dengar, lihat, tapi enggak satu kesatuan tempat. Maka tak dianggap berjamaah. Itu sebabnya kalau ada yang mengusulkan kalau kita salat Idul Fitri, salat Jumat virtual. Kan ada wacana itu Pak ya, yang virtual itu. Itu wacana boleh, tapi secara hukum fikih enggak dihitung orang itu berjamaah. Cuma dari sisi mau'izahnya, dia dapat atau tidak mau'izahnya saya sampai ke orang tadi. Sebab kajian online itu tak ada masalah. Cuma dari sisi hukum fikih dia dihitung berjamaah, sah solat Jumatnya enggak sah. Kenapa? Enggak satu kesatuan. Jamaah itu prinsip dasar utamanya adalah orang itu bersama secara fisik. Berada di satu tempat yang sama secara fisik. Bila dia berada di tempat yang besar atau tempat yang berjarak tapi tak ada yang menyekat. Ya sekarang kan ada sekat yang banyak kan. Maka kalau kita di Pekanbaru, pandai-pandai kalian muter lah gitu. Saya dah berapa malam ini kalau keluar itu muter-muter dulu. Kenapa? Ya jalan ditutup. Sebagian jalan tutup, sebagian tidak. Hikmahnya jalur-jalur tikus kita tahu. Yang tadi enggak lalu jadi tahu. Saya pernah bilang ke istri, bagus juga PPKM ini. Kita tahu jalan tikus. Anak nanya, jalan tikus itu apa kata dia. Saya cuma jawab, jalan tikus itu jalan tak biasa dilalui orang. Sehingga polisi tak jaga di situ. Kalau jalan dilalui orang dijaga polisi. Maka kita lewat jalan yang tak dijaga polisi. Anak kecil kan perlu jawaban. Dia ingin bertanya. Saya cuma jawab begitu. Padahal saya enggak tahu jalan tikus itu apa. Pokoknya jalan sembunyi-sembunyi sikit itu jalan tikus. Alhamdulillah. Maka sekat itu selama tidak ada orang dianggap berkumpul, bergerombol.
Dan bila tempat itu dia di tempat terbuka, anggap kita salat tanah lapang, Pak, atau di Arab itu di padang pasir. Bila dia di satu tempat, jarak antara satu orang dengan yang lain, kan boleh jadi di padang pasir itu mereka punya tenda-tenda, atau tanah lapang itu punya tenda masing-masing. Dia dari tenda dia salat, tapi dia tak terpisah tempat dengan imam. Kan tenda itu tak semuanya ditutup keseluruhan kan. Dia cuma atapnya saja, tapi tendanya satu tanah dengan tanah lapang tadi. Selama jaraknya maksimal 300 hasta. Satu hasta itu berapa senti kira-kira, Pak? Segini itu. Berapa senti kira-kira itu? Sampai 70, 60. 60 sampai, Pak? Anggap 60. 300 kali 60 berapa meternya itu? 60 kali 300. 1.400. Betul? Ini senti kan? Ini senti. 1.800 18.000 senti. Berarti 180 meter. Jadi kalau sempat orang di tanah lapang, Pak, imam satu di ujung sana, makmum di belakang satu, jaraknya tak lebih dari segini, itu dianggap mereka masih salat jamaah juga. Sah juga salat jamaahnya. Meskipun yang afdalnya, kalau afdalnya mereka dekat, tapi dari segi sah dan tidak, ini sah salat orang ini. Bila jaraknya maksimal 180 orang terakhir dengan orang paling depan dari dua yang berjarak tadi. Tapi kalau seandainya dia berjamaah, imamnya nyambung terus dengan makmum sampai 100 kilo pun, mana tahu, Pak. Ada nanti salat terbesar yang pernah kita buat, bukan baru ini. Imamnya di Pasar Sukaramai, makmumnya sampai ke Panam, sampai ke Simpang 3. Mana tahu, Pak. Sampai ke Dumai, mana tahu, Pak. Nyambung terus. Dan orang bisa mempedomani orang di depan dia. Orang depan dia mempedomani imam. Itu jamaah itu sah. Kenapa? Mereka dihitung satu kesatuan yang tak terpisah. Jadi jamaah itu faktor utamanya adalah satu kesatuan, kesamaan tempat. Dan ketersambungan tempat yang terpisah dengan orang yang bersama dengan imam. Sehingga kalau sempat nanti, Pak, rumah kita dengan masjid kita dengan rumah sebelah itu nyambung dia, dibuka dindingnya, itu nanti orang sana bisa sah jamaah dia. Kenapa? Dianggap satu tempat yang menyambung. Maka mesti jamaah itu dibuat di satu tempat yang tak ada sekat antara satu jamaah dengan yang lain, antara imam dengan makmumnya. Karena faktor utama jamaah, kesatuan keberadaan orang di satu tempat yang sama. Itu sebabnya juga Bapak Ibu, kalau misal kita haji, kita umroh, itu kan orang sholat itu kan macam-macam cara sholatnya. Ada yang di jalanan depan hotel dia, tapi ada yang di musola masjid di hotel dia. Pernah lihat tidak, Pak? Kalau di sana itu masjid terdekat, dia enggak ingat imam dengan Masjidil Haram. Kalau kita arah Misfalah itu kan biasanya kalau yang sekarang itu ada tempat yang banyak merpati. Itu nanti kalau ke kanan terus ke bawah ketemu jalan yang ada flyover. Kalau ke kiri itu padat hotel di sana. Itu kalau di sana itu ada masjid satu itu. Kalau sebelah kanan kita dari haram. Kalau ke haram ke kiri, sebelah kiri. Itu kalau sempat solat sudah masuk waktu, dia berjamaah dengan imam di situ. Tidak dengan imam di haram. Kenapa? Dia dalam satu tempat yang terpisah dengan imam. Tapi orang yang dagangan, orang yang lain, dia membentang menggelar sajadahnya di jalan saja. Kenapa begitu? Dia menyambung dengan imam. Tapi yang tadi sudah tertutup dengan pintu, tertutup dengan dinding. Tak satu kesatuan. Maka dia buat solat jamaah sendiri. Imamnya ada khusus di situ. Tengok nanti masjid-masjid sekitar Masjidil Haram. Yang paling mudah contoh di Misfalah itu. Dekat hotel apa ya? Mawaddah apa Jauharoh apa namanya di situ. Pokoknya itulah, Pak. Misfalah itu. Kalau kita dari Haram. Nampak nanti banyak merpati itu. Masuk yang sisi kiri. Di sana ada masjid di sebelah kanan. Kecil masjidnya. Di paling bawah. Di atasnya nanti hotel-hotel. Di mana lagi di Makkah ya? Itu yang saya ingat masjid di situ. Daerah Ajiyad. Tidak ingat. Yang itu yang ingat. Maka mesti menyambung. Adapun kalau seandainya tempatnya tidak
satu tempat tapi masih bisa mengikuti jamaah yang lain meskipun panjang, dia sah jamaahnya. Seperti yang solat di jalanan sepanjang Masjidil Haram, Masjid Nabawi tadi. Lanjut. Wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wala ha'ila hunaka jaza. Andaikan ada orang salat dalam masjid, imamnya dalam masjid, makmum di luar masjid, dekat dari imam. Kemudian yang makmum di luar tadi tahu dengan salatnya imam, baik lihat imam langsung, dengar mikrofon, atau lihat orang yang ngikut imam. Kan ada saf yang paling terakhir dekat pintu, atau pintu tadi dibuka sehingga orang ada yang dekat pintu berdiri, nampak gerakan orang di dalam. Wala ha'ila, tidak ada pembatas. Ini sebutkan ha'ilnya, tidak ada pembatas di antara mereka. Sah, jaza, sah solat orang yang di luar tadi. Maka di kita kadang-kadang kalau masjid penuh, orang pakai koran di luar, pakai sejadah sendiri di luar, dia ngikut yang di depan dia, tapi mengikut kepada imam, itu sah. Kenapa? Wala ha'il, tidak ada pembatas, dan orang tadi tahu gerakan imam melalui imam langsung atau orang yang mengikut kepada imam. Yang di TV, di radio kita terbatas. Betul? Yang di rumah sebelah, rumah samping kita terbatas. Nah, itu sebabnya disebutkan wala ha'ila, tidak ada pembatas di antara keduanya. Saya lengkapi lebih lanjut tentang masalah ini. Maka ketika kita menentukan imam, pilihlah imam itu yang pertama paling faqih dalam solat. Ya, paling faqih. Paling bagus ilmunya. Paling faqih tambah paling qari. Paling bagus bacaannya. Kalau ada dua orang yang sama, laki-laki, dia fikihnya sama, kemudian qiraahnya sama, pilihlah yang paling faqih dan pilih paling bagus bacaan. Yang kedua, kalau sama juga dari sisi ini, pilih yang lebih tua. Karena biasanya orang lebih tua itu semakin lama hidup, semakin khusyuk, semakin tenang. Kalau anak muda, semakin banyak galaunya. Sehingga kalau solat itu panjang dipikirkannya. Banyak yang dirisaukannya. Yang tak terjadi banyak yang takutkannya. Sehingga mau menikah itu, nikah, tidak. Panjang dipikirkannya. Masuk di UNRI atau tidak. Terlalu banyak pertimbangan pada akhirnya tak pernah berbuat. Kalau orang tua kan, cuba sajalah dulu. Kalau tidak berhasil, nanti pula dikaji. Kayak itu Pak ya. Orang tua sering, kadang-kadang termasuk ibu-ibu kalau masak itu, lempar aja itu. Tapi mak enak. Anak muda, sudah ditimbang sekian dikali, sekian kali sekian, berapa hasilnya ya. Saya lihat ibu-ibu begitu. Kalau kita masukkan 1 sendok sekian, isinya sekian, nanti berapa totalnya itu. Sampai begitu masak. Cuma lebih enak yang lempar-lempar tadi itu. Kadang main robek sedikit, main tokok aja gitu. Lempar ke dalam periuk, enak juga masakannya. Maka pilih yang lebih tua. Yang ketiga, kalau seandainya mereka juga sama, pilih orang yang kedudukan kehormatan di masyarakat lebih baik. Karena biasanya orang kalau dia diikuti, dia disegani, kita lebih senang mengikut dia dibanding yang biasa. Atau masih sama juga, pilih yang akhlaknya lebih baik. Sudah kecenderungan kita ngikut orang yang akhlak lebih baik, lebih suka dibanding yang biasa. Ada orang yang dia tidak mudah berbuat dosa. Ada orang, tidak bahas sekali, coba sajalah. Lebih suka yang mana kira-kira? Yang menjaga kan? Itu sudah tabiat kita. Maka pilih yang lebih baik akhlaknya. Kemudian ada lagi pilihannya, ini sama. Yang satu tuan rumah, yang satu tamu, pilih tuan rumah. Contoh, saya kan sini kan tuan tamu kalau sini. Imam ustaz kita. Beliau dahulukan jadi imam. Atau kita punya imam tetap, imam rawatib. Ada orang sekali-sekali datang, imam rawatib kita dahulukan. Kan kadang-kadang kita ini punya kecenderungan, orang itu bagus bacanya, dia itu ustaz. Kita enggak tahu bagaimana dia sholat. Dia juga belum tentu paham psikologi, sosiologi masyarakat kita. Pernah kejadian di An-Nur, Pak. Yang imam siapa?
mufti Masjid Al-Aqsa asli. Tahun 2014 atau berapa? Beliau karena musafir boleh sholat qasar. Jamaah sholat zuhur. Dia sholat 2 rakaat. Jamaah bingung. Begitu 2 rakaat heboh. Kita kok cuma 2 rakaat sholat sekarang? Jamaah kan nggak ngerti bahwa kalau orang imamnya qasar, kita tinggal lengkapi jadi 4. Yang imam dia salam. Itu boleh secara hukum fikih. Tapi masalahnya jamaah kita nggak paham dan nggak ada yang menjelaskan. Sehingga waktu itu sholat zuhur di An-Nur heboh. Saya waktu itu termasuk pendamping dari imam ini. Cuma saya karena wudhu terlambat datang. Sehingga saya termasuk masbuk ketika sholat. Nggak bisa menjelaskan ke orang. Dalam pikiran saya, kalau sempat beliau imam, mesti dijelaskan. Saya punya pikiran itu, tapi saya terlambat. Akhirnya heboh sholat zuhur waktu itu. Maka perlu kita memperhatikan tuan rumah dibanding pendatang. Kenapa? Dia paham. Di sekitar ini, mohon maaf, ada bapak kita kalau sholat lama, beliau nggak boleh. Kenapa? Beliau punya kendala dibanding yang lain. Ada jamaah kita, dia tidak bisa berdiri lama-lama. Atau dia mesti cepat pulang. Sehingga dia kalau sholat itu jarang yang panjang betul. Kenapa? Dia paham jamaahnya. Tapi orang yang nggak tahu masyarakat di sini, apalagi dia hafiz, suara bagus pula. Dibantainya 1 rakaat itu 2 halaman surat. Jamaahnya, saya sekali imam kok diikuti. Tapi begitu selesai, sebagian orang merutuk. Kenapa lah dia imam tadi? Kenapa ada ustaz kita jadi imam gitu? Maka penting memperhatikan tuan rumah dibanding orang yang bukan tuan rumah. Nah, kemudian kalau dulu pemimpin itu orang yang ditunjuk oleh khalifah, dia datang satu tempat. Dahulu kan dia jadi imam seperti Nabi. Yang jadi imam, para khalifah jadi imam, tak yang lain. Ketika tak ada Nabi, tak ada khalifah, baru yang lain jadi imam. Karena mereka memang imam juga. Secara imamnya lebih luas dibanding sekedar sholat. Ini sekedar sholat. Yang luas ya dia jadi imam, apalagi yang sempit. Paham ya? Umat saja keseluruhan dia urus, apalagi sekedar mengurus sholat jamaahnya. Oke. Kalau salah tadi waktu azan. Silakan azan dulu. Jadi ini prioritasnya. Ada pengetahuan fikih, qari, kemudian kelebihan yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marbahan salatul qiyam Sayyidina Muhammad. Medina. Kemudian lanjutan dari ini, jangan ambil imam yang bacaan Al-Qur'annya jelek. Yang terlarang ya. Jangan ambil imam yang bacaan Qur'annya jelek. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang sebagian masjid ada orang punya ego tersendiri. Kalau tidak dia jadi imam, tidak boleh buat jamaah di situ. Padahal mohon maaf, bacaan tidak bagus dan tidak memperbaiki bacaan. Itu ada ego begitu. Sehingga yang muda ada yang bagus bacaan, dia terpelajar, pandai jadi imam, itu tidak bisa jadi imam, terpaksa mengikut orang yang tadi. Jadi tidak boleh kepada imam yang bacaannya bermasalah. Itu pengurus masjid, dimanapun nanti pengurus masjid, mohon kita cari yang imam kita menjadi lebih baik dibanding makmum. Poin pentingnya adalah imam itu mesti lebih baik daripada makmum dari segala hal. Meskipun nanti tidak ada orang yang sempurna, yang semuanya lebih baik dibanding makmum dia. Tapi hal-hal yang terkait dengan sholat, dia mesti lebih baik dibanding makmum dia. Kenapa? Dia diikut. Orang yang diikut, kalau sempat dia salah, siapa lagi yang akan lebih baik kita ikut? Maka mesti dia lebih baik daripada makmum dia. Nah, kemudian, dalam sholat, ada masalah yang lain, keimaman yang lain, mengikut kepada anak-anak, tadi sudah kita bahas. Ini boleh, tidak ada masalah. Ada lagi masalah yang lain, mengikut pada imam. Imam itu dia duduk solatnya. Tapi dia orang fakih. Bacanya bagus. Cuma kondisi fisik tak mungkinkan dia berdiri. Itu sah, boleh. Mohon maaf, seperti beliau. Beliau hanya duduk solat. Tapi beliau orang fakih solat, dia alim. Boleh orang berdiri bermakmum kepada orang yang duduk. Begitu juga khutbah Jumat. Dia orang memang khatib, patut untuk jadi khatib, tapi dia tak bisa berdiri, boleh duduk saja. Kenapa? Karena memang dia layak jadi imam, tapi fisik ini tak bisa dipaksakan. Ini memang sudah nasib setiap orang. Maka
boleh imam duduk, makmumnya berdiri, boleh. Atau kondisi yang lain, imam tayamum, atau imam itu mengusap khuf. Usap khuf sudah kita bahas ya. Atau imam tersebut dia punya uzur. Nah, apa yang terjadi dalam masalah ini? Orang yang berwudu solatnya boleh bermakmum dengan orang seperti ini. Kenapa? Dia melakukan ini karena uzur. Sehingga dia kalaulah sama dengan kita, dia akan wudu seperti kita. Tapi dia sedang sakit, sedang musafir, diberikan keringanan syariat. Maka boleh imam yang seperti ini. Kita kan kadang-kadang, dia enggak wudu, saya wudu, enggak berimam dengan dia, enggak begitu. Boleh. Kalau imam ada rukhsah-rukhsah begitu dia lakukan karena rukhsah agama. Bukan karena dia mau senang, tapi rukhsah agama memang bolehkan. Atau imam yang dia mengerjakan solat sunnah, makmumnya solat wajib, boleh juga. Contoh kejadian sering kita lakukan, ada orang sedang solat ba'diyah atau solat sunnah yang lain, kita datang supaya dapat berjamaah, kita tegur dia, kita beri belakang dia, tokok, saya solat dengan anda gitu. Itu boleh juga begitu. Tidak harus solat fardu dengan fardu saja, solat sunnah dengan solat sunnahnya tidak. Tapi boleh imam solat sunnah, makmum solat wajib. Contoh yang paling real, yang paling mudah itu di Ramadan, solat tarawih. Kita belakangan datang, solat tarawih sudah dimulai. Waktu itu kita mau takbir, imam takbirnya untuk tarawih, kita belum isya. Ikut aja dengan imam dari kita niat isya, imam dengan tarawih. 2 rakaat dia salam, kita berdiri untuk yang ketiga dan keempat, sah seperti itu. Jadi boleh imam solat sunnah, termasuk imam qadha solat juga boleh. Kita solatnya ada atau solat yang tidak diulang, boleh. Atau kondisi yang lain, ada imam yang dia buta, tak bisa melihat. Secara umum, orang yang buta itu dia tak bisa melihat, sehingga dia boleh jadi tak bisa membedakan mana yang bisa membatalkan dan tidak. Tapi secara prinsip dasar solatnya sah. Sehingga kalau ada orang buta boleh kita bermakmum dengan dia, tapi lebih baik kalau orang yang buta bermakmum kepada orang bisa melihat. Kan dia tak bisa melihat ini ada najis atau tidak di pakaian, sah atau tidak dengan kondisi begini. Tempat kita bersih najis atau tidak. Nah itu. Karena di kita memang kadang-kadang ada orang yang buta seperti itu. Kemudian ada lagi imam itu dia tak disukai. Dia di masyarakat tak disukai akhlaknya oleh orang lain. Berbagailah kelakuan dia. Kalau di lapau paling panjang cerita gitu. Pokoknya berbagailah kelakuan dia di masyarakat. Kalau misalnya kita punya tempat-tempat umum, dia pagarnya pasti tinggi sehingga orang tak bisa akses dia, dia tak bisa akses orang. Berbagai kelakuan lah. Hal-hal yang nampaknya aneh-aneh di masyarakat, tak siap membaur dengan orang sehingga dia tak disukai masyarakat, dia jadi imam. Boleh juga, tapi lebih baik imam itu adalah orang yang diterima oleh masyarakat dibanding orang yang tak disukai masyarakat. Kenapa? Kalau sempat orang tak disukai masyarakat, orang belakang semua mikir, bapak tu pula jadi imam. Kenapa dia jadi imam? Ya perangnya aja begitu. Dia jadi imam kita pula. Panjang cerita orang setelah solat, dalam solat itu. Maka orang tak solat dengan khusyuk. Maka makruh imam yang kita angkat orang seperti itu. Sehingga Bapak Ibu perlu kita kalau jadi imam itu cari orang yang akhlaknya baik. Fikihnya bagus, bacaannya bagus, akhlaknya bagus. Karena kalau dia akhlak tak bagus, dia bagi masyarakat imam, dia diikuti. Dia akan diikuti oleh jamaah dia. Dan memang di kita kadang-kadang ke masjid itu sengaja tanya sama imam. Bahkan kepada gharim kadang bertanya. Menurut image kita, orang seperti itu lebih paham agama dibanding masyarakat yang tidak imam, yang tidak gharim di masjid. Begitu. Maka ini berapa keadaan imam. Masih banyak tentang salat jamaah ini bisa kita kaji. Hukum-hukum yang real, yang sering terjadi. Ya seperti kasus-kasus yang pernah kita tanya Pak. Orang sholat imamnya
kita tidak tahu dia solat zuhur atau solat asar, sehingga satu masjid imamnya ada sampai 3 sampai 4. InsyaAllah kita kaji di pekan akan datang. Ada yang bertanya? Silakan, Bu. Baik. Iya. Baik. Satu, kedua. Tidak bagus. Ya. 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 An'amta, mestinya nun dengan mim. An'amta. Ini am-am ya. Atau an-an. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, pertama, ketika kita misalnya berbeda tempat dengan imam tapi satu masjid, karena contoh kita ini di atas imam, di bawah makmum, berjamaahnya mungkin dianggap tidak sah, tapi dia solatnya selama menjaga perbuatan solat, dia sah solat dia. Tidak perlu diulang secara solat dia, secara solatnya tadi, tapi berjamaahnya tak dapat dihitung berjamaah. Yang kedua, tentang imam yang bacanya tak bagus tadi. Bagaimana? Ibu, kalau seandainya imam parah tajwidnya sampai salah, sampai bisa merubah makna, contoh an'am tadi menjadi am-am, an-an, atau an'amtu, dan berbagai hal yang sampai salah itu, sebaiknya solat sendirian saja. Meskipun kita satu imam dengan imam tadi, tapi kita mufarokoh, pisah. Kenapa? Bacanya tak baik. Yang ketiga tentang apa tadi? Oh, artinya. Oke. Secara arti dia tak punya arti sebenarnya. Itu cuma orang tak pandai tajwid. Dia tak pandai tajwid. Kenapa? Harusnya bacanya an'amta. Bahasa Arab an'amta itu ini kan sama dengan kalimat nikmat. Apa arti nikmat? Pemberian. An'amta, engkau yang memberi nikmat. Kalau seandainya tu, aku yang memberi nikmat. Kalau ti, perempuan, engkaunya perempuan. Dan ini tidak boleh. Kenapa? Allah dinisbahkan kepada perempuan. Begitu. Jadi tidak boleh an'amtin oleh an'amtu. Asalnya an'amtu dari na'ima, nikmat. An'amtu, aku yang memberi nikmat. An'amta, engkau memberi nikmat. An'amti, engkau yang perempuan memberi nikmat. Itu kalimat asal. Berubah dia. Apa tadi, Bu? Amta. Ini tidak lagi itu artinya. Sudah berubah. Apalagi orang ini pandai bahasa Arab. Dia ngerti bahwa ini tidak lagi artinya sesuai dengan arti yang awal. Tapi beda begini, Bu. Dalam bahasa Arab itu ada orang membaca ihdinas siratal mustaqim. Dia itu sudah dipaksakan pun tak bisa secara umum. Sehingga bacanya zai atau za itu dihukumi sah. Karena kenapa? Makhrajnya tak bisa diperbaiki lagi. Sudah begitu bawaannya. Sehingga kajian fikih ada begitu. Ini bukan karena bawaan bacaan makhraj, bukan logat. Ini karena memang tak belajar. Atau belajarnya tak masak. Maka orang seperti ini tidak boleh jadi imam. Ibu tukar imam nanti, Ibu. Sampaikan ke pengurusnya, Pak, kita musyawarahkanlah imam kita lagi. Sehingga imam kita imam yang dia layak jadi imam kita. Sudah? Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Mengenai salat atas bawah tadi, Ustaz. Baik. Kalau selama ini yang salat Jumat di bawah ini tidak sah, Ustaz. Kalau seandainya kita berpisah seperti tadi, secara hukum fikih mazhab Syafi'i dia tak sah. Jadi yang salat di bawah selama ini yang di bawah ini tidak sah salat Jumat.
Salat Jumatnya tak dihukum sah. Karena dia mesti berjamaah. Berarti solusinya kita mesti musyawarah saja bentuk masjid lagi nanti. Kita musyawarahkan saja. Karena kita kan bersama di masjid ini, ada pengurus, ada jamaah, kita musyawarahkan saja, Pak. Ini kan bisa kita perbaiki. Kan tak ada yang tak bisa diperbaiki, tak ada yang tak bisa dirubah. Yang sudah berlalu, semoga Allah ampunkan, dan yang qadha masih bisa qadha. Gitu. Jadi tidak perlu kita ributkan yang sudah, enggak usah. Yang kedepannya lagi. Kan baru sekarang kita kajinya. Ya, karena tidak tahunya makanya salat begitu. Kalau tahu enggak akan begitu dia salat. Nah, maka yang lalu enggak usah kita ributkan, yang kedepannya kita perbaiki. Kan masih ada kesempatan untuk kita perbaiki agar kita dianggap satu kesatuan tempat dalam dua ruang yang berbeda. Nah, poin utamanya adalah satu kesatuan tempat sehingga dianggap mereka itu berada satu tempat yang sama. Nah, sehingga rata-rata di masjid kayak di pasar bawah itu kan masjidnya kan juga 2 tingkat itu. Di masjid mana lagi bukan baru 2 tingkat? Di mana, Pak? Mujahidin termasuk di apa? Rumah perumahannya, Pak? Damai Langgeng. Itu kan di atas kan juga cuma sebagian yang dibuat itu. Rata-rata masjid yang lantai 2-nya ada, itu enggak ditutup habis. Nah, maka di situ, kenapa enggak ditutup habis itu? Harus dia nyambung atau orang itu dianggap di satu kesatuan tempat yang sama. Tidak di 2 tempat yang berbeda. Nah, itu sebabnya rata-rata masjid itu dia punya ada penyambungnya. Masjid Nurul Yakin. Nah, itu juga dibuat lubang di atas. Masjid mana lagi? Baitul Makmur di jalan apa namanya itu? Mangga, antara Mangga dengan Durian. Itu dulu juga begini. Kemudian dipisahkan, dibuka oleh mereka. Jadi buka sedikitnya nanti sehingga ini dianggap satu tempat yang sama. Nah, kira-kira begitu. Cukup? Bisa buka sedikit saja, Ustaz. Tetap mereka tidak bisa melihat imam kalau hanya sedikit. Dia bukan melihat imamnya nanti, Pak. Tapi dianggap satu kesatuan bersama. Dia tempatnya nyambung. Sehingga mereka tidak dikesankan berada 2 tempat yang berbeda. Dan di atas nanti orang ini dengan mendengar suara imam, dia tahu salat imam berarti. Kan kita pakai speaker kan, Pak? Nah, jadi faktor dia di lubang itu bukan dia tahu imam dan tidaknya. Kalau sekarang tidak pun di lubang, orang tahu imam dari mikrofon. Tapi yang menjadi faktornya adalah berada di 2 tempat yang berbedanya. Di faktor itu, Pak. Bukan tahu dan tidaknya. Nah, kalau sekedar tahu, mik terdengar. Dari gerakan imam, bahkan kalau mik tidak hidup pun, mungkin masih terdengar di atas ke bawah. Terdengar tak, Pak, kalau di atas bawah? Tidak terdengar ya? Nah, dia bukan karena faktor terdengar dan tidaknya, tahu dan tidaknya. Tapi kesatuan kita berada itu di satu tempat yang sama. Faktor itunya, Pak. Maka di situ perlu dilobangnya. Karena kalau ini disekat, ini adalah menghukumkan orang ini berada di 2 ruang berbeda. Tapi bila dia dilobangi, nyambung ruang atas dan ruang bawah. Sama kayak bambu itu kan di tengahnya kan ada lobangnya, ruasnya. Sehingga dianggap dia satu bambu semuanya. Meskipun dipisah oleh ruas-ruas. Nah, kira begitu. Jadi kesatuan itu yang dianggap dia sebagai jamaah. Paham ya? Cukup ya? Cukup? Baik. Silakan. Bukan faktor itu, Bang? Ah, baik. Ya, sekedar tahu imam, memang dia dianggap masih bisa berjamaah. Tapi dari segi satu kesatuan tempat, dia tidak satu. Sementara tujuan sholat jamaah ini dulu, orang ini berada satu tempat. Dulu kenapa dibuat masjid oleh Nabi? Orang kan sholat juga dulu, di rumah masing-masing kan sholat juga. Supaya mereka ini berkumpul di satu tempat, dibuat masjid. Supaya mereka sholatnya satu tempat yang sama. Filosofi dasarnya begitu, Bang. Kalau seandainya setiap orang hanya sekedar tahu, bisa saja satu RT, satu RW ini sholat di rumah masing-masing, imam pakai speaker sambung ke rumah mereka. Tahu juga kan? Tapi bukan faktor itu yang bukan tahunya. Yang penting itu adalah kebersamaan.
Sehingga kebersamaan itu menjadi jembatan emosional mereka dekat. Gitu Bang. Bukan sejarahnya bukan karena speaker tidak terdengar, enggak. Karena itu lemah sekali alibinya. Lemah sekali alasan logisnya. Sebab kalau sekedar seperti itu, orang dulu justru punya cara, banyak cara supaya meskipun suara tak ada speaker, sampai juga suara itu jauh. Sampai juga. Kenapa? Punya banyak cara. Tetapi yang emosional ini tidak bisa dialasankan dengan itu. Jadi alasan Nabi kenapa buat masjid, orang sholat juga, tapi rumah masing-masing. Mereka tidak pernah jumpa. Di masjid supaya mereka berjumpa, mereka bersama. Yang tak tahu jadi tahu. Yang mereka tak paham jadi paham. Akhirnya emosional dekat. Emosional dekat mereka berukhuwah. Tujuan jamaah di masjid itu di sana. Bukan sekedar sholat kita samping orang lain, tidak. Tapi lebih jauh dari itu, masyarakat itu punya ikatan, punya rekatan, punya kedekatan hati dengan yang lain melekat. Sehingga merasakan saudaranya seperti diri sendiri. Orang lain merasakan orang lain seperti dirinya sendiri. Itu yang diinginkan dari jamaah, itu maksud dasarnya. Sehingga ketika Ma'alfi sholat di samping siapapun jamaah yang lain, oh dia saudara saya. Sakit dia, saya jenguk dia. Sakit dia, dia jenguk saya. Gitu Pak. Makanya dulu Nabi kalau habis sholat jamaah itu kadang nanya, si Anu kok tidak ada? Kenapa? Karena biasanya tahu siapa yang biasa ikut jamaah. Ketika tidak nampak, oh dia mungkin ada masalah. Mungkin dia sakit, mungkin tak ada pakaian, mungkin dia keluarganya kemalangan, mungkin dia sedang musafir. Itu tahu. Kalau kita seperti ini kan nggak tahu siapa yang sama kita, siapa yang tidak sama kita. Begitu imam salam nggak akan nampak yang di atas ini, yang di atas juga akan nampak di bawah. Sehingga kita bersama tapi beda. Kayak kita di ruang akuarium Bang, kan di dalam itu ikan juga kan, kita sentuh nggak bisa. Maka yang menjadi faktornya adalah bukan tahu dan tidaknya, tapi kebersamaan di satu tempat yang sama. Seluruh imam. Enggak, dalilnya sama. Makanya masjid-masjid rata-rata dilobangi. Supaya dia dianggap satu kesatuan tempat. Nah, gitu Bang. Jadi bukan karena tahu imam dan tidak. Sebab kalau sekedar tahu imam, banyak cara. Tapi kesatuan tadi yang menjadi filosofi dasarnya. Cukup? Baik. Nanti bisa kita kaji lebih lanjut karena masih banyak pembahasan salat jamaah ini. Dalam kajian-kajian berikut bisa didetailkan insyaallah. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.